Petualangan misteri di dalam gua. Di suatu hari, di sebuah rumah yang tak berpenghuni, hiduplah 4 kucing petualangan bernama Miko, Mika, Mimi, dan Mochi, serta kedua temannya si Kiki kelinci yang pintar, serta Slinky ular yang lincah. Suatu hari, mereka berkumpul untuk memulai petualangan mencari sebuah harta karun. Setelah menemukan peta petunjuk lokasi harta karun tersebut, tertiup oleh angin dan secara tidak sengaja masuk ke dalam rumah tempat mereka tinggal. Dengan penuh semangat, keenam sahabat itu berkumpul di ruang tengah rumah yang sudah lama kosong. Miko, si kucing paling penasaran, membentangkan kertas tua yang mereka temukan. Di sana tergambar sebuah peta dengan jejak-jejak mengarah ke sebuah tempat bernama Gua Bintang 3. Sepertinya ini dekat dengan hutan belakang rumah, kata si Mika sambil mengamati peta. Aku pernah melihat mulut gua itu saat bermain di tepi hutan, tambah si Kiki kelinci yang melompat-lompat kegirangan. Namun, Slinky yang mengetahui bahwa lokasi gua itu tidak jauh, diam-diam ia memutuskan untuk mencarinya sendiri. Ia tidak ingin berbagi harta karun dengan teman-temannya. Keesokan harinya, aku sungguh tidak sabar. Ya, aku juga. Pasti seru. Kalian berdua, tenanglah. Aku yakin harta karun itu ada di dalam gua ini. ya, ini persis seperti yang digambarkan dalam peta. Oh ya, ngomong-ngomong, mana Slinky? Bukankah seharusnya dia ikut? Juga, kita sudah cukup lama menunggu dia di sini. Bagaimana kalau kita menunggu dia 10 menit lagi? Jika dia tidak datang, kita akan langsung masuk ke dalam gua. Ya, aku setuju. Beberapa waktu kemudian. Ini sudah 15 menit. Kemana dia sebenarnya? Mungkin Slinky memang tidak ingin ikut. Ayo kita lanjutkan saja. Bagaimana menurut kalian? Ya sudah, ayo jalan. Semakin cepat kita berangkat, semakin cepat kita bisa keluar dari gua menyeramkan ini. Di pertengahan jalan dalam gua bintang 3 ternyata gelap dan lembab. Cahaya matahari hanya menerobos sedikit dari celah-celah bebatuan di atas mereka. Keenam sahabat, 5 sekarang, berjalan perlahan dengan penuh kewaspadaan. Tiba-tiba... Tunggu, bukankah itu Slinky? Sedang apa dia? Oi Slinky, sedang apa kau? Slinky yang tampak terkejut karena ketahuan mencoba menutupi tubuhnya, namun terlambat sebab Tidak perlu bersembunyi, Slinky. Kami sudah melihatmu. Apa kamu mencari harta karunnya sendiri? Aku hanya ingin memastikan dulu. Aku takut harta karunnya hilang kalau kita semua datang terlambat. kamu bohong kan? Kamu ingin mencurinya sendiri. Tidak, aku... Tidak perlu mengelak lagi, Slinky. Cih, kalian benar. Aku tidak ingin pergi bersama kalian. Kalian hanya akan memperlambat perjalananku. Aku bisa menemukannya sendiri. Tapi kita ini sahabat, Slinky. Harta karun tidak akan sebanding dengan persahabatan kita. Benar, kita akan menemukan lebih banyak hal berharga kalau kita bersama. Tidak bisa. Aku tidak ingin berbagi dengan kalian. Omong kosong, kau terlalu percaya diri, Slinky. Slinky menatap mereka dengan tajam. Mika melangkah maju, menatap Slinky dengan lembut. Slinky, aku tahu kamu merasa harus membuktikan diri, tetapi memburu harta karun sendirian hanya akan membuatmu tersesat dalam gua ini. Slinky tampak goyah sejenak, namun kemudian mendesis tajam. Diamlah. Aku akan menemukan harta karun itu sendiri. Kemudian Slinky langsung meninggalkan mereka secepat mungkin. Hey! Biarkan saja. Kita lanjutkan pencarian dengan 5 orang saja. Betul, dia sangat egois. Tapi gua ini berbahaya. Apalagi dalam peta tertulis kalau harta karun hanya bisa ditemukan lewat kerjasama. Kalau begitu, biarkan saja dia. Bukankah dia merasa dirinya paling hebat? Petualangan dilanjutkan. Kelima sahabat melanjutkan perjalanan. Mereka sampai di sebuah jembatan gantung yang rapuh dan berayun. Kiki menggunakan kecerdasan dan keseimbangannya untuk membantu teman-temannya menyeberang dengan aman. Di sisi lain, Slinky kesulitan menyeberang dan hampir jatuh. Kiki tetap membantunya dengan tulus meskipun Slinky tidak mengucapkan terima kasih dan langsung pergi. Saat lebih dalam ke gua, mereka menghadapi tantangan berikutnya. Mereka sampai di sebuah teka-teki yang tertulis di lantai batu untuk masuk ke ruang harta karun. Mereka harus memecahkan teka-teki lantai batu.
Aku tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Aku datang dan pergi tanpa suara. Apakah aku? Mimi dan Mika dengan lincah melompat di atas lantai batu itu. A-N-G-I-N Angin. Dan mereka berhasil membantu Miko, Mochi, dan bahkan Slinky melewati tantangan itu. Tiba-tiba lantai batu itu terbuka, membuka jalan rahasia ke dalam ruang harta karun yang terang dan berkilau. Mereka pun masuk. Saat mereka hampir memasuki ruangan harta karun tersebut, tiba-tiba Slinky berhenti. Teman-teman, maafkan aku telah bersikap egois dan tidak berterima kasih atas bantuan kalian. Sekarang aku sadar, tanpa kerjasama dan kepercayaan, kita tidak akan sampai sejauh ini. Kami memaafkanmu, Slinky. Yang penting sekarang kita bisa bersama lagi kan? Akhirnya, keenam sahabat itu menyadari bahwa harta karun sesungguhnya adalah perjalanan, kerjasama dan persahabatan yang mereka jalin selama petualangan.